Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kami dengan judul Analisis Big Data Iklim dan Kondisi Tanah untuk Potensi Budidaya Gandum di Indonesia sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor. Dengan anggota saya sendiri, Musalim Ridho dengan NIM 23105111082, dan ada dua rekan saya lainnya yaitu Raihan Ranggayuda dengan NIM 23105111080 dan Chris Emmanuel dengan NIM 23105111072. Oke, pertama di sini kita akan membahas tujuan dari analisis yang kami lakukan. Jadi yang pertama itu kami menganalisis perubahan suhu rata-rata di Indonesia sejak tahun 2000 hingga tahun 2013 berdasarkan data iklim global yang kami dapatkan dari website Kaggle. Kemudian yang kedua, kami mengidentifikasi kesesuaian suhu dan jenis tanah di Indonesia dengan pertumbuhan tanaman gandum. Yang ketiga, kami akan menyajikan sebuah gambaran potensi budidaya gandum di Indonesia sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Selanjutnya di sini kita masuk ke inti alasan mengapa kami melakukan analisis ini. Jadi bisa dilihat di sini ini ada bagan atau ada tabel data impor biji gandum dan meslin tahun 2017 sampai 2024. Dan setelah kami hitung mulai dari tahun 2017 sampai 2024, itu rata-rata impor gandum Indonesia mencapai 10.885 ton per tahun. Tentunya ini angka yang cukup besar dan juga menggambarkan betapa Indonesia itu ketergantungan terhadap impor gandum. Jadi ini menunjukkan bahwa produksi gandum dalam negeri belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu konsumsi langsung maupun industri pangan. Kemudian solusi yang kami tawarkan itu dengan menggunakan pendekatan big data untuk mengintegrasikan. Jadi di sini kami menggunakan 3 dataset, yaitu data iklim global, dan kemudian data iklim global ini akan kami filter terlebih dahulu untuk hanya memasukkan data-data iklim dari negara Indonesia. Kemudian data pertumbuhan tanaman, dan juga yang ketiga itu data tanah dan juga jenis tanamannya. Maka hasilnya adalah sebuah sistem analisis berbasis data yang menampilkan wilayah dengan potensi iklim dan tanah yang paling cocok untuk ditanami gandum. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5V atau data karakteristik yang ada pada dataset kami. Yang pertama adalah volume. Nah, dataset kami ini memiliki satu dataset climate change, Earth Surface Temperature Data, yang dimana memiliki volume sebesar 532 MB atau megabyte. Namun setelah dilakukan pre-processing, hanya yang dimana tujuannya hanya untuk mengambil data dari negara Indonesia saja, dari tahun 2000 ke atas, nah volume datanya menjadi sebanyak 23.780 record. Sedangkan pada dataset crop and soil dataset, setelah dilakukan pre-processing, volume datanya menjadi sebanyak 1.494 record. Selanjutnya adalah velocity. Nah, dataset iklim yang digunakan dalam penelitian ini bersifat statis karena hanya mencakup periode dari tahun 2000 sampai dengan 2013, sehingga tidak mengalami pembaruan secara berkelanjutan. Dengan demikian, velocity data pada penelitian ini tergolong rendah. Hal ini juga berlaku pada dataset growth dan width yang merupakan hasil eksperimen atau observasi dengan sifat statis. Selanjutnya adalah variety atau keberagaman. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini bervariasi, antara lain data iklim sendiri mempunyai variasi seperti date atau tanggal yang dimana waktu pengambilan datanya, numerik yang dimana bisa dilihat rata-rata temperaturnya, dan kalimat yang dimana identifikasi kota dan negara yang ada. Lalu ada data set ketahanan ketumbuhan
yang dimana kombinasi dari numerik, yang dimana satu temperatur, humidity, moisture, dan juga ada tipe kategorikal yang dimana tipe tanah. Selanjutnya ada data impor. Nah, data ini bersifat numerik untuk menampilkan banyaknya impor gandum yang dilakukan dari beberapa negara. Selanjutnya ada veracity atau keabsahan. Nah, dataset iklim sendiri berasal dari Berkeley Earth yang memiliki kredibilitas tinggi. Begitu juga dengan data impor gandum di Indonesia karena bersumber langsung dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Sedangkan dataset growth dan width ini berasal dari Kaggle yang perlu dilakukan validasi lebih lanjut untuk memastikan reliabilitasnya. Oleh karena itu, aspek veracity masih memiliki tingkat ketidakpastian, ya terutama di bagian data-data yang diambil dari Kaggle, khususnya pada data pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada value. Nah, kombinasi ketiga dataset memberikan nilai penting dalam penelitian, yaitu satu, menghasilkan informasi tentang potensi budidaya gandum di Indonesia berdasarkan kondisi iklim dan tanah. Nah, nilai ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pangan serta strategi diversifikasi pertanian gandum di masa depan. Selanjutnya adalah algoritma machine learning yang kami gunakan. Kami menggunakan jenis machine learning supervised learning yang dimana tepatnya regression. Nah, supervised learning ini merupakan metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan data yang telah memiliki label atau target tertentu. Nah, dalam regresi, model berusaha mempelajari hubungan matematis antara variabel input dengan output yang bersifat kontinu. Nah, pendekatan ini sangat berguna untuk memahami pola dan tren dari data historis, yang dimana kita menggunakan data-data dari masa lalu, yang dimana dari tahun 2000 sampai 2013. Nah, sehingga dapat digunakan untuk membuat prediksi di masa depan. Kenapa sih kami menggunakan algoritma ini? Alasannya adalah yang pertama, dataset yang kami gunakan itu sudah memiliki label atau output. Labelnya itu berupa growth percentage. Nah, kemudian hubungan antara variabel input dan output bersifat terukur atau numerik. Seperti untuk mencari growth percentage itu menggunakan nilai dari total records dan nilai dari total support. Nah, ketiga nilai itu, growth percentage, total support, dan total record itu merupakan tipe data numerik. Nah, alasan ketiga itu adalah cocok untuk mencari pola matematis yang menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang machine learning yang telah kami buat di kelompok ini. Nah, pertama-tama, dalam machine learning ini ada inisialisasi data set. Nah, datasetnya dibaca, yang dimana dataset yang saya ambil yang sudah diolah di Pentaho sebelumnya, bernama Simplified Dataset. Nah, pertama, setelah dataset dibaca, kemudian dataset ditampilkan infonya. Seperti ini. Ini merupakan 5 dataset pertama atau 5 data paling atas. Setelah datasetnya diinisialisasi atau dibaca oleh program, di sini saya melakukan validasi untuk mengecek apakah operasi hitung yang saya gunakan, yaitu total support dan total support dibagi total records dikali 100 sama dengan data growth percentage itu benar. Nah, untuk melakukan validasinya, di sini saya menggunakan data head atau 5 data paling atas dan menggunakan operasi hitung yang telah saya buat. Kemudian dicek validasinya, apakah dataset yang ini sama dengan dataset yang awal ini. Jika sama, maka validasinya berhasil. Namun jika gagal, maka operasi hitung ini tidak sesuai dengan data head pertama. Nah, setelah melakukan validasi, saya melakukan identifikasi yang dimana untuk membagi data latih dan data uji yang akan kami gunakan.
sehingga hasilnya, atau bisa disebut ini pre-processing, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian setelah melakukan pre-processing, kami memilih eh, model machine learning atau jenis machine learning yang akan kami gunakan, yang dimana kami memilih model machine learning yang paling sesuai untuk dataset kami dan tujuan kami. Nah, seperti yang tadi dipresentasikan, kami menggunakan machine learning uh, supervised learning regressor, lebih tepatnya forest regressor, random forest regressor. Setelah menetapkan jenis machine learning, kami melakukan evaluasi model pada dataset yang telah dites dan diuji tadi. Sehingga evaluasinya hasilnya seperti ini. Kemudian kami membuat it, uh, kami membuat function agar data yang dimasukkan nantinya untuk didemonstrasikan itu sesuai dengan apa yang kami inginkan. Seperti ini. Kemudian di sini kami bisa melakukan inputan baru, seperti masukkan nama kota, Malang contohnya, lalu jenis tanah contohnya Sandy, kemudian suhu rata-rata itu 24,5, ini sebagai contoh saja. Total recurse itu 5, total support itu 4, dan didapatkan hasil prediksi growth percentage-nya seperti ini, yang dimana ini juga telah cocok dengan dataset di awal. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada tahapan analisis data. Di dalam tahapan analisis data ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu merupakan data acquisition and filtering yang menggunakan 3 tools, yaitu Kaggle, MongoDB, dan Pentaho Data Integration. Untuk di data acquisition dan filtering ini, proses yang dilakukan terhadap setiap datanya, setiap dataset adalah untuk memfiltrasi data-data yang dibutuhkan. Seperti pada dataset climate change atau perubahan iklim, itu menghasilkan sekitar 23.000 record. Sedangkan untuk dataset plant growth data classification atau dataset yang membahas tentang pertumbuhan tanaman, itu menghasilkan 193 record. Dataset ini digunakan sebagai acuan hubungan antara jenis tanah, suhu, dan pertumbuhan tanaman. Kemudian ada yang namanya crop and soil dataset, itu menghasilkan sekitar 1,4 sekitar 1.400.000 record yang setelah difilter dengan fokus pada atribut tanah, suhu, dan pertumbuhan gandum. Jadi di dalam atribut ini terdapat yang namanya crop type. Di situ kita hanya mengambil pertumbuhan jenis tanaman gandum saja. Selanjutnya yang kedua terdapat data extraction. Di data extraction ini menggunakan library yang bernama PyMongo untuk menghubungkan Python dengan MongoDB. Setiap dataset itu dikonversi ke format CSV agar memudahkan proses manipulasi dan analisis datanya. Pada tahap ini akan memisahkan atribut yang relevan dengan atribut yang tidak. Untuk atribut-atribut yang dianggap relevan antara lain adalah suhu, jenis tanah, dan tahapan pertumbuhan. Nah, untuk atribut-atribut yang tidak relevan seperti tumbuhan-tumbuhan lain itu akan dibuang. Hasil ekstrasinya nanti akan menghasilkan dataset yang lebih terstruktur dan siap untuk digunakan. Di data-data hasil data-data hasil ekstraksi ini akan distandarisasi dan dipersiapkan untuk analisis hubungan antara kondisi iklim Indonesia dan potensi pertumbuhan tanaman gandum. Selanjutnya untuk kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil analisis kami berdasarkan pengolahan data iklim sejak tahun 2000 serta penggabungan informasi pertumbuhan tanaman dan kondisi tanah, dapat diidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki kondisi suhu dan tanah yang paling mendukung pertumbuhan gandum.
hasil tersebut membuktikan bahwa penggunaan teknologi Big Data dapat secara efektif membantu pengambilan keputusan dalam sektor pertanian. Dalam hal ini, sektor pertumbuhan gandum. Untuk hasil akhirnya, sebagai contoh dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Di sini kota-kota seperti Makassar, Ternate, Pontianak, Taman, Ambon, Banjarmasin, Balikpapan, hingga Sawangan yang terdapat di Jawa Barat itu memiliki persentase pertumbuhan gandum sebesar 100%. Jadi jika gandum ditanam di daerah-daerah tersebut dengan temperatur yang sesuai dengan data, maka gandum akan tumbuh dengan baik. Sedangkan di kota lain seperti Cisaat, Kemang, lalu hingga Magelang, Pekalongan itu masih tinggi, masih sebesar 92%, tetapi tidak setinggi kota-kota lain yang persentase pertumbuhannya hingga 100%. Selain itu, di hasil data yang tidak saya tampilkan, ada juga kota-kota seperti Kota Padang, Bandung, Ciamis, Kota Cileunyi yang kota-kota ini cenderung memiliki suhu yang lebih rendah dan tanah yang tidak mendukung untuk pertumbuhan gandum. Sehingga persentase pertumbuhan gandum di kota-kota tersebut hanya sebesar 50%. Baik, sekian presentasi dari saya, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.